Bro ada lihat gebrakannya Pak Prabowo ini apa nih? Khususnya dengan kabinet merah putih yang dibentuk ini. Ya, gebrakan Prabowo yang saya amati pertama kali adalah kabinet yang sangat besar. Itu saya anggap sebuah gebrakan ya, walaupun ini tidak pernah terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, beliau sebagai presiden terpilih mengajak semua komponen kabinet melakukan kegiatan di Akmil di Magelang ya, selama 3-4 hari di sana. Saya pikir itu sebuah fenomena baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kalaupun Pak Prabowo membuat keputusan merubah nomenklatur kabinet begitu rupa, saya meyakini Pak Prabowo sebenarnya tidak sejak awal mungkin tidak ingin seperti itu, Bro Edi. Tetapi dinamika politik Indonesia seringkali terjadi di luar kesadaran. Karena harus mengakomodir banyak kepentingan ya barangkali. Itulah yang banyak dipikirkan oleh para pengamat, termasuk saya sendiri. Saya memiliki keyakinan, saya ulangi lagi, bahwa Pak Prabowo sejak awal dengan performan yang saya ikuti sejak beliau mengikuti Pilpres begitu panjang, 3 kali, 4 kali terakhir mengikuti Pilpres, saya memahami performan Pak Prabowo sebagai seorang leader itu adalah orang yang tidak terlalu suka dengan gaya birokrasi yang bertele-tele. Orangnya lebih tegas. Kabinet yang besar ini justru malah dalam konteks manajerial mempersulit beliau sebagai pemimpin mengkontrol kinerja kabinet. Nomenklatur yang berubah menjadi besar ini akan menjadi persoalan baru bagi pemerintahan Pak Prabowo. Di samping dinamika lain yang harus dihadapi oleh negara agar praktek kekuasaan atau politik kekuasaan yang ada di Indonesia jangan sampai terjebak oleh konsep-konsep yang menurut banyak pihak, banyak pengamat tidak merubah potret Indonesia di mata dunia. Jadi mungkin yang Bro maksudkan selain pembengkakan biaya karena kebanyakan kementerian, mungkin dalam pengambilan keputusan bisa menjadi malah lebih lambat nggak? Karena semakin banyak yang mungkin nanti harus saling berkaitan gitu. Saya melihat beberapa negara seperti China yang jumlah penduduknya lebih kurang 1,5-1,6 M ya. Kementeriannya tidak lebih dari 22 kementerian. Amerika, negara yang begitu maju, kompleks, dan luar biasa dinamika politik dalam negerinya juga tidak lebih dari 15 kementerian. Ya. Ini sebenarnya sebuah pengetahuan yang harus didalami oleh para elit kita untuk tidak terjebak lagi dengan kompromi-kompromi politik yang pada akhirnya justru menimbulkan masalah-masalah politik baru. Tapi justru katanya kalau nggak mengakomodir ini kan nanti dalam proses jalannya pemerintahan malah terjadi hambatan. Karena politik kita ini kan presidensial tapi masih pengaruh parlemennya masih sangat tinggi. Betul, betul. Dan itu terjadi sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya berjalan sampai dengan hari ini. Seperti yang saya katakan sejak awal bahwa Pak Prabowo saya yakini tidak menginginkan membentuk kabinet sampai merubah nomenklatur kabinet begitu luar biasanya. Tetapi oleh karena kebijaksanaannya beliau ya, di samping beliau juga menginginkan proses bergantinya kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Prabowo Subianto, dia menginginkan 100 hari pertama atau sampai dengan 1 tahun pertama, dia berharap pemerintahan yang dipimpinnya tidak muncul friksi-friksi, muncul intrik-intrik atau opini-opini yang dari dulu selalu di-framing oleh sekelompok orang yang punya hobi itu memaki, mengkritisi, mencari kesalahan dan sebagainya. Ini mungkin salah satu bentuk kebijaksanaan politik yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto agar beliau mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Jadi boleh dikatakan Bro ingin menyampaikan bahwasannya dari Prabowo punya itu baru bisa kelihatan 1 tahun berikutnya gitu. Ya seperti yang sudah-sudah
publik selalu menuntut dan akan melihat 100 hari pemerintahan baru. 100 hari kerja pemerintahan baru itu mulai dari pemerintahan sebelumnya selalu publik mengukurnya 100 hari pertama sampai dengan 1 tahun pertama. Di tengah gejolak geopolitik dunia, geopolitik ekonomi dunia, perubahan iklim, dan berbagai macam persoalan-persoalan baru membuat Indonesia harus benar-benar fokus, serius membenahi semua persoalan lintas lembaga. Jangan lagi sering mengatakan mencintai keadilan, mewujudkan kesejahteraan, ingin mengentas kemiskinan, tapi kemudian itu tidak pernah terjadi. Kemerdekaan jangan lagi dimiliki oleh segelintir orang atau para elit saja. Kemerdekaan itu harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya yang jadi fokus pemerintahan Pak Prabowo hari ini ya. Yang saya tangkap seperti itu. Ya, tapi bro lihat nggak misalnya kabinet bentukan Pak Prabowo sekarang ini, kabinet Merah Putih, menteri-menterinya ini berkompeten nggak di bidangnya? Saya beberapa orang saya melihat masih didominasi orang-orang lama, Bro Edi ya. Ya saya pikir orang-orang lama ini banyak pemimpin-pemimpin senior di negara ini walaupun tidak menjabat pasti sudah punya ukuran integritas mereka satu persatu, ya kan? Tapi bagaimanapun presiden terpilih menyetujui beberapa orang itu masih menjabat di posisi-posisi penting. Ya itulah dinamika politik nasional kita. Satu, yang kedua bicara second kabinet. Wah ini aspeknya sangat universal. Seorang profesional itu diukur tidak cukup cuman karena dia berpendidikan tinggi atau punya pengalaman di parlemen atau punya pengalaman di kementerian, tidak juga. Banyak menteri-menteri yang justru membuat kebijakan-kebijakan politik yang bertentangan dengan produk politik negara itu sendiri. Nah, Dan ini belum tentu pro rakyat ya. Nah ini yang berbahaya, seperti kalau boleh saya sedikit menyitir problem industri tekstil raksasa se-Asia Tenggara, Sritex. Nah, diikuti 38 industri tekstil lainnya juga yang siap tidak lagi bekerja, kan begitu. Politik dan kekuasaan itu harus memperhatikan kegiatan industri nasional, harus mensupport, mendukung kegiatan industri nasional. Produk politik itu sangat banyak. Kesehatan itu produk politik, pendidikan produk politik, perekonomian itu juga produk politik, termasuk industri-industri nasional. Kalau di negara-negara maju, di negara-negara yang dinamika politiknya sangat dewasa, mereka justru malah memberikan dukungan kepada industri-industri kecil, menengah, sampai industri besar untuk terus tumbuh dan terus melakukan produktivitas. Dan itu menjadi kekuatan yang sangat besar, meningkatkan devisa, meningkatkan pendapatan negara. Jangan malah kemudian membuat kebijakan-kebijakan baru yang justru bertentangan dengan produk politik negara. Kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari seorang elit yang justru malah membunuh industri nasional, saya pikir ini harus jadi perhatian negara. Tanggung jawab sosial pemerintah, tanggung jawab sosial negara itu harus kuat terhadap industri-industri nasional. Elit politik harus mendengar suara-suara pengusaha, bukan memusuhi para pengusaha. Nah sekarang Prabowo kan sudah minta 4 kementeriannya untuk supaya menghidupkan atau membantu Sritex nih. Ya. Bro tanggalnya gimana? Permendak 8 2024. Harusnya para elit, khususnya di Senayan, ada Komisi 6, ada Komisi 7, ada Komisi 11, ada Komisi 3, dan lain-lain, itu mengkaji. Dan ini harus jadi pembelajaran bagi presiden yang akan datang, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan elit atau di kabinet
yang justru malah bertentangan dengan produk-produk politik yang seharusnya menjadi perhatian serius negara. Industri nasional itu harus ditingkatkan, bukan malah dibunuh, kan begitu. Mungkin kalimat saya ini tidak manis didengar oleh sebagian orang atau banyak orang. Jangan dibunuh. Tapi prakteknya banyak para pengusaha yang merasa dia ingin tumbuh tetapi justru mengalami persoalan karena kebijakan-kebijakan yang buat mereka malah tidak leluasa untuk melakukan kegiatan produktivitas itu lebih besar lagi.